Jangan takut dengan Prapit ke-5, Prapit ke-6, Prapit ke-7, Prapit ke-8. Jadi kalau gitu ya. peradilan terus sampai ada 5, 6 itu pokok perkara nggak akan mulai. Sebenarnya sudah disampaikan kan bahwa nggak bisa berbarengan. Ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur tidak masuk pokok perkara. Itu Saya tanya, kalau pra peradilan terus, ini saya kan nggak ngerti kuhapnya baru. Tidak akan bisa dilakukan sidang pokok perkara. Nggak begitu, kan sudah keluar nomornya. Oke. Kan sudah keluar nomornya. Nomor apa nih? Nomor perkara yang sudah keluar di pengadilan. Pengadilan yang Jakarta Timur? Timur, dua-duanya. Oke, jadi walaupun peradilan jalan, pasti sidangnya nanti juga akan jalan bisa pasti paralel. Pasti. Nggak berarti nggak usah Ini dikhawatirkan. bocah kuhap nggak? Ini ada ahli Prapit, Pak. Gini loh. Memang kan ada kata-kata ketika itu masuk maka ditunda kan gitu. Oke, saya tanya sebentar, boleh? Silakan. Jadi kalau pra peradilan terus 5, 6, 7, 8, 9, 10, sidang pokok perkaranya nggak bisa jalan? Oke, jadi ini bukan kata saya, bukan penafsiran, kata undang-undang. Kuhap yang baru nih? Kuhap yang baru. Oke. Saya tambahin dikit ya Pak. Bapak nanti bahas putusannya. Oke. Apa kata putusannya? Ya. Patuhi. Nah, Baik. gitu. Nanti saya jawab, Ya. saya Oke. jelasin. Saya Putusan mau itu tanya, tidak ada. apakah ketika pra peradilan jalan terus, maka sidang pokok perkaranya nggak akan mungkin bisa Tidak jalan? bisa. Nggak bisa? Itu sudah diatur di pasal. Kalau gitu bisa 123. diulur-ulur terus dong, mau Bukan sampai masalah diulur-ulur. peradilan ke 100 sidangnya nggak akan pernah jalan. Putusan KIP. Nah, Pasal salah satu ini. amar putusan KIP itu bahwa ijazah itu bukan salah satu yang dikecualikan untuk dokumen yang tertutup kan. Jadi ijazah itu bisa dibuka ke publik. Nah, itu salah Bisa, satu bukan harus ya. memperkuat putusan KIP aja. Jadi PT Tun kemarin Putusan amar KIP putusan adalah, KIP. yang Anda pahami putusan KIP adalah Ijazah tidak bagian dari yang dikecualikan. Seperti yang dimaksud Bang Lukas. artinya apa? misalnya Ijazah tidak merupakan bagian yang dikecualikan. Artinya bisa dibuka, Bisa. bukan wajib dibuka. Bisa dibuka kalau ada yang meminta kan, dan ada kepentingan yang sesuai dengan rambu-rambu tentunya. Oke, bisa dibuka kalau ada yang minta, bisa juga tidak dibuka Iya, walaupun kan, ada yang kalau minta. nggak ada yang berkepentingan ngapain juga Bukan, kalau UGM harus membuka ke publik milik pribadi orang kan? Betul. Kalau ada yang meminta pun Kalau pengadilan meminta ya ditunjukin. Kalau misalnya sekarang gini, apa yang dituntut Bang Bonatua termasuk Bang Jowi itu kan sebenarnya sudah dipenuhi oleh KPU kan? KPU. Dan yang diperkuat di sini adalah salinan yang ada di KPU. Silakan. Nah, sekarang kalau merembet ke UGM, ya kan itu yang digugat oleh UGM kan. Bahwa itu, dan sebenarnya yang di KIP tadi sudah diperkuat oleh Bang Lukas, enggak semuanya, sebagian besar lah. Termasuk kartu rencana studi, kartu hasil studi, tapi soal tanggal apa segala macam itu kan masih ditutup kan kemarin. Nah, tapi saya nggak masuk di poin. Bukan ditutup, tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Oke, saya nggak terlalu jauh ke situ. Yang pasti saya mau bilang begini, dengan keputusan Tun kemarin, sebenarnya itu menjadi memperkuat positioning Pak Jokowi. Sebenarnya ya, makanya kita senang sebenarnya satu sisi. Satu, bahwa kalau pada akhirnya UGM harus membuka semua dokumen itu semakin membuktikan. Satu, Pak Jokowi clear lulusan UGM dan ikut kuliah dari awal sampai final wisuda, yudisium. Itu. Yang kedua diminta KRS, KHS, ada semua. Itu akan memperkuat semua positioning Pak Jokowi. Yang ketiga, dengan keputusan Tun kemarin itu sama sekali tidak ada mengurangi pokok perkara kasus Roy Suryo CS. Nggak ada sama sekali menghilangkan pokok perkara itu. Yang berikutnya, keputusan Tun itu justru semakin memperkuat bahwa pelanggaran Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada Mas Roy dan CS itu semakin terbukti nanti kalau bisa itu sampai ditunjukkan. ITE Nanti Mas, nanti. Iya, nanti. Ya, nanti Mas bantah saya. Tapi kalau sudah dari awal ngaco, Ya udah nanti lu bantah. ini orang nggak ngerti ITE ngomong ITE. Supaya kata Mas Lukas jangan kita tempat adu. Tapi saya mau tanya dulu, kan belum dikasih oleh UGM. Iya, makanya saya bilang kalau itu nanti Kalau kan, direalisasikan, masih kalau ini. kalau misalnya Ya, UGM oke. sampai pada kasasi dan harus membuka semua itu kemenangan besar bagi dokumen-dokumen Pak Jokowi. Dan itu akan memperberat Logikanya kasus sesat itu. ini. Karena semua akan terbukti manipulasi misalnya di situ nggak ada imbos katanya, nggak ada watermark, akan kelihatan semua ada watermark, ada imbos apa segala macam. Legalisasi yang masuk ke KPU dan KPUD itu clear buatan UGM. Iya, tapi logika kan gini, pasti publik Ya. akan bertanya, kalau seandainya itu memang menguatkan, Pasti. kenapa kemudian, apalagi ini bicara soal udah lebih dari setahun, hampir 2 tahun gitu ya? 4 tahun. 3 tahun bahkan. Total Oke. mulai tahun 2015 kalau Oh ya, kalau dihitung dari awal. Menteri Oke. Tapi pertanyaannya begini, kenapa kemudian UGM tidak mengeluarkan? Itu menjadi pertanyaan publik yang paling mendasar. Sekali lagi ya, kami tim Rakyat Bersuara selalu meminta UGM untuk hadir di sini dan minimal pada hari ini kita akan menghubungi terus sepanjang event Kalau ini. kita ikutin di berita ya soal keberatan UGM itu bahwa semua dokumen-dokumen mahasiswa itu nggak bisa kami buka seenaknya aja gitu. Jadi itu salah satu poin keberatan UGM. Nggak bisa dibuka seenaknya aja. Nggak bisa dibuka Tapi ini seenaknya. putusan KIP dan dikuatkan oleh PT UN. Nah, tentu ada proses-proses Ada teknis yang undang-undangnya. merupakan Nanti saya jelaskan, aturan Mas. turunan Ada kalau mau orang-orang membuka nggak baca itu. undang-undang itu Sebagaimana misalnya nanti ada putusan hukum nanti yang memaksa. Kalau kasusnya Roy Suryo CS itu meminta untuk ditunjukkan dan UGM hadir pasti dibawa. Bahkan Pak Jokowi sendiri akan hadir di situ kan. Momennya adalah sidang Mas Roy dan Dr. Tunggal nanti. Pembuktian itu bahwa ijazah itu asli atau palsu ada di momen Sidang pembuktian. ya kan sidang ini tuntutan Jadi bahwa nanti sidangnya adalah sidang pembuktian. Ada sidang pembuktian pasti. pasti akan ada gini korelasinya gini Mas Eman bahwa
tuntutan tersangkanya Mas Roy dan teman-teman itu kan karena dianggap melakukan fitnah bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Iya. Nah, untuk membuktikan bahwa ijazah dia nggak memfitnah itu kan harus ditunjukkan. Karena Ini kita ijazah nggak ada baca asli apa dakwaan palsu. saja nggak bisa, Mas Aiman. Jadi Nggak ada kalau- dakwaan memasukkan ijazah tuh nggak ada, Mas. Ya. Anda tuh baca dakwaan nggak? Ya, lu diam dulu. Anda tuh baca Lu- dakwaan nggak? Saya Kalau nggak nggak mau- baca dakwaan ya udah nggak usah ngomong Saya lah. ini orang Kelihatan terdidik, banget nggak mau nggak debat ngertinya. kusir seperti ini. Nanti saya berikan terdidik. kesempatan habis ini, Mas Roy, saya Ya, berikan saya kesempatan. orang terdidik nggak mau debat kusir lah. Iya, silakan. Orang Mas terdidik Aiman. tapi nggak baca dakwaan tuh nanti tidak terjadi. Jadi gini, Mas Aiman. Nanti Mas Roy saya berikan Iya. kesempatan untuk Nanti bertanya langsung ke pembuktian Bung David. Ijazah itu Mas Roy itu kena pasal fitnah. Kalau ijazah itu terbukti, berarti dia real fitnah kan. Tapi kalau ijazah itu misalnya dibuktikan benar-benar palsu, dia bebas. Berarti nggak Ada bukan pencemaran fitnah. nama baiknya juga. Kan korelasinya di situ toh. Fitnah itu kan kalau bohong. Iya. Pencemaran nama baik itu Kalau nggak benar. Kalau benar informasinya benar, Ya, tapi berarti merupakan dia nggak mencemarin. data pribadi. Ya, makanya nanti Bedanya di fitnah dengan kasus pencemaran nama baik. Kasus Saya itu belajar nanti dari akan suara dibuktikan juga. loh, Mas Aiman. Dibuktikan bahwa ijazah itu ada real dan dikeluarkan oleh UGM, diterbitkan oleh UGM, dan Pak Jokowi mengikuti proses dari penerimaan tes awal, penerimaan mahasiswa baru sampai pada clear terakhir, ya proses yudisium itu semua diikutin. Itu signifikan kehadiran UGM nanti di situ. Oke. Kan itu poinnya. Jadi begini, menurut Anda nggak perlu dilihat yang sidang-sidang yang lain, KIP, PT UN, fokus aja nanti di sidang Tifa dan Dokter. Korelasi- Dr. Tifa dan Mas Roy. Ya, korelasi pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu nggak ada kaitannya sama sekali dengan hasil TUN kemarin nih, PT TUN itu. Nggak ada, karena itu antara UGM dengan KIP. Baik. Ya, UGM memprotes bahwa ini harusnya nggak bisa dibuka ke publik. Kan itu poinnya. Pak Jokowi itu nggak ada urusan di situ, ijazah Pak Jokowi nggak ada urusan. Oke. Saya kira itu aja dari saya. Oke, baik. Makasih. Silakan Mas Roy. Ya, baik. Saya akan jelaskan pakai gambar, ya. Oh, oke. Pakai pembuktian. Tadi mau nanya dulu, tadi kan mau nanya tuh. Oh ya, enggak, saya mau nanya gini. Jadi saya tidak akan hanya ngomong aja, karena rektor UGM itu hanya ngomong aja itu ya. Nggak ada datanya sama sekali yang ditunjukkan. Dan bukti bahwa orang-orang di sana itu, Mas Aiman, tuh hanya ngomong aja tuh sudah jelas. Kemarin sore ada David Pajung, ada juga Ade Darmawani, dan ada satu orang yang menantang-nantang saya kemarin sore itu. Roy, besok saya tunggu ya kamu laporan, saya tunggu, saya akan datang. Pagi tadi itu sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, orangnya tidak berani datang. Namanya inisialnya L, belakangnya Ecumanan. Inisialnya L. Itu kawannya Bang Ade. Iya, itu ada kemarin di salah satu rumah makan, namanya rumah makan H. Enggak, maksudnya belakangnya ngomong Dulu, Mas Roy. Andayani. Saya jawab dulu, Mas Roy. Ya, ini Jadi- saya selesaikan dulu, ya. Di Jalan Matraman itu nantang-nantang, Mas Aiman. Nantang. Lagi apa sih? Event apa itu? Apa lagi acara apa itu? Itu event mereka konpres mau menggeruduk loh ini ya, mau menggeruduk Mahkamah Agung dengan akan memberi 1.000 atau 1 juta lilin. Mungkin kalah sama 100 jutanya Prof. Denny Tujuannya? Indrayana. Supaya mengeluarkan MA itu, mengeluarkan perma ya atau SEMA untuk supaya tidak propat-prapit. Nah, Oh. propat-prapit itu putusan dari KUHAP, kita undang-undang hukum Ya, ya, acara ya. pidana. Kalau perma atau SEMA itu di bawah KUHAP. Ya, Nggak bisa satu peraturan di bawah undang-undang itu kemudian membatalkan undang-undang, nggak bisa ini. Jadi karena logika- peradilannya Mas Roy sampai 4 kali nih, jilid keempat, yang nggak Iya. tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai. Oke, masih lagi. Jangan takut dengan perapit ke-5, perapit ke-6, perapit ke-7, perapit ke-8 gitu ya. Oke, saya jelaskan dengan Oke. gambar. Jadi saya akan sampaikan dulu beberapa. Oh, wayang nanti, Mas. Sabar. Jadi saya minta tampilkan dulu. Nah, ini. Oke. Jadi di sini ini kan yang rame selama ini. Selama ini kalau fair, maka harusnya ya kalau misalnya ini dikatakan oh itu kan miliknya Diansa. Kami akan teliti dan ini adalah ijazah asli sebelah kanan. Milik almarhum Bambang Rudiarto. Ini jelas tuh ada watermarknya, jelas ada embosnya. Tuh embosnya jelas banget itu. Jelas ada lintasan stempel, jelas materainya warna merah, jelas. Sama-sama Sedangkan scan, ini sama-sama scan ya. Ya, sama-sama. Ini nggak ada tuh watermark, nggak ada tuh emboss, nggak ada lintasan stempelnya. Ini nggak ada di bawah jas ini. Hanya orang yang katanya otaknya sudah tertranslasi dan terrotasi itu yang kemudian mengatakan ini ada. Ya dia tambahi makanya ada. Meterainya juga beda. Oke, artinya kalau sama-sama diteliti fair, kita juga akan bisa meneliti ini asli atau tidak. Masalahnya Mas Aiman, UGM boleh. Oh ini kami akan menyimpan ijazah ini karena ini adalah milik publik. Satu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 tidak ada bicara masalah ijazah keseluruhan. Yang ada itu bicara masalah NIK, masalah data pribadi terspesifik. Saya ikut menyusun naskah akademiknya Mas Aiman. Jadi itu tidak benar kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Betul ada pasal 17 yang dikecualikan. Termasuk salah satunya data rinci milik pribadi. Tapi pasal 18 ayat 2-nya bagi orang yang pernah memegang jabatan publik. Orang ini memegang jabatan publik atau tidak? Nggak tahu karena orang ini bukan Jokowi. Ya, bukan. Jokowi itu memegang jabatan publik, dia presiden. Orang ini bukan Jokowi. Mas Roy mengatakan Iya, itu. ini bukan foto dia udah. Foto usia 40 tahun ke atas tuh nggak mungkin detail banget kayak gini nih. Itu nanti ada. Oh,
Oh, maksudnya usia foto. Usia foto. Ya, oke. Usia yang dokumennya. Saya periksa di Polda Metro Jaya dan waktu itu respon. Jadi ini pernyataan baru, bukan Enggak, baru juga. dulu pernah saya keluarkan. Ya, tapi menegaskan lagi bahwa Mas Roy Foto ini bukan foto yang dicetak pada tahun 85. dan Udah itu bukan jelas. Pak Jokowi. Kalau lihat fotonya nggak ada Jokowi bentuknya kayak gini nih. Ya, dia Jokowi Meskipun Dodo. Mas- Bukan Pak Jokowi kenapa dilapor, Mas? Nah, ya itu udah Sederhana dulu. kan. Jadi Ya. kita gini loh. Oke. Respon Kalau itu kalau bukan Pak Bapak tuh Jokowi, pakai data, ngapain jangan- Pak Jokowi lapor Pak Roy? Kalau bantah tuh pakai Gitu. data, jangan ngemeng aja ya. Ya, makanya lu yang ngemeng aja. Nih, Buktinya lu ini bilang bukan data, Pak Jokowi, bro. tapi ngapain dilapor? Ini data, bro. Kan itu Oke. persoalannya. Oke, gambar kedua. Oke. Nah, jadi Nanti gambar boleh kedua dijawab adalah, lagi. nah, ini adalah yang dibahas oleh Pak Lukas dan juga diawali oleh Pak Bonatua. Bahwa memang yang kemudian diteliti selama ini dan kemudian didapatkan dari empat contoh ini harusnya ada 5. Dari sini saja itu sudah Mas Amen menimbulkan kecurigaan. KPU Solo, KPUD Solo. Ini legalisiran ya? Legalisiran. Oke. Itu saya kasih nama tahunnya. Di Solo, legalisir tahun 2005 dan 2010 sama persis plek ketiplek. 100% sama persis. Posisi legalisirnya itu sama persis. Prof. Dr. Insinyur Muhammad Naim itu. Posisinya di situ. Jadi 2005 dan 2010, Mas Aiman dan seluruh pemirsa Layar Bersuara, ini sama persis. 2005 Nggak dan mungkin. 2010. 2005 dan 2010 nggak mungkin ada ijazah sama persis. Kalau legalisiran mungkin aja, siapa tahu sekali legalisir 5, 10. Ya nggak boleh, legalisir itu ada waktunya. Nggak boleh satu legalisir saya tahun ini, kemudian dipakai 10 tahun lagi. Nggak boleh. Nggak bisa, nggak boleh. Ada tulisannya harus berlaku sampai. Ya, ada itu. oke, Dan oke. ini tadi yang disampaikan oleh Pak Lukas. Jadi ya. berlaku sampai kapannya itu berbeda. Ada. Aturannya nggak boleh dong. Satu ijazah ini kemudian dipakai Aturannya lagi. di mana, 2005 dan Mas Roy? 2010. Ya, itu kan Mas Roy. masa berlaku Aturannya sampai di kapan? mana? Bahwa nggak bisa Semuanya legalisir sama 10. kecuali tanggal Ya. tahun itunya. Ya, saya tahun jawab dulu ya. masa berlakunya. Baca, dia belum baca Undang-Undang Sistem Administrasi Pemerintahan. Ya, udah ada di situ. Ya, udah gampang jawab orang kayak gitu tuh. Ya, nah ini, jadi ini tadi yang disampaikan Pak Lukas. Ini capnya antara 2005, 2010, 2012, 2014 itu merah capnya. Sedangkan 2019 itu biru. Ini 2005 kenapa hitam? Karena Itu fotokopian. fotokopi. Ini fotokopi, bukan legalisir basah. Yang Pak Yang di Bonatua KPU. dapat, Pak Lukas dapat dari KPU, Itu fotokopian. fotokopi. Jadi legalisir di fotokopi. Iya, tidak ada aslinya, tidak ada legalisir basahnya. Harusnya nggak boleh Fotokopi itu. dan jauh nggak boleh, harus ada aslinya. Legalisir basahnya harus ada. Ya. Ini 2005 2010. Terus 2012 nih yang KPU DKI, ya itu sudah ada. Tapi lihat perhatikan, kalau ini benar, karena dia capnya itu berbeda posisinya aja dengan ini berbeda Jadi posisi. baru pertama kali ditampilkan secara gamblang ya, selampat ini. pertama kali ini. Ya, meskipun di depan KPU Pak Bonatua pernah bersama Ya, saya, oke. nampilkan bersama-sama ini. Tapi biar jelas, saya jelentrehkan, biar orang tahu. Jadi 2012, 2014 berbeda sih ini. Kalau orang mau lihat posisinya, itu kan beda tuh, antara jarak mengesahkan dan enggak. Nah, ini yang menarik. Kemarin sempat juga, teman-teman juga menarik. Apakah betul Pak Dr. Insinyur Muhammad Adnan, Prof, itu melegalisir mulai tahun 2005? 2005, 2010, 2012, 2014 beliau semua. Apakah iya Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun itu semuanya Prof Muhammad Naim? Sampai 2019 ya? Enggak, 2009 lain. Ini Prof. Boleh nanya nggak Mas Roy? Ya, nanti Boleh dulu. nanya doang, sebentar Nanya, doang. satu boleh, nanya satu boleh. Oke, silakan, silakan. Nah, itu kan di situ Mas Roy bilang bahwa itu adalah fotokopi legalisirnya. Iya. Ya, bukan stempel basah gitu kan? Iya, Boleh, fotokopi. sini. Boleh Ya. tunjukin. Ini Nah, fotokopi. Silakan. ketika ini basah atau tidak basah atau Ini fotokopi, jelas ya, fotokopi. bisa nggak dipastikan bahwa itu palsu ijazahnya? Saya nggak mengatakan palsu, tapi ini fotokopi. Oh gitu, oke. Fotokopi itu itu asli aja, atau palsu? aku nanya itu aja. Nggak, gini, Bahwa apakah dari fotokopi yang didapatkan dari KPU, Ya. yang itu tidak berwarna legalisirnya, Ya. apakah di situ bisakah kita menyampaikan kepada publik bahwa itu adalah palsu? Gini, Anda orang hukum kan? Iya, maksudnya saya nanya. Fotokopi laku tidak dalam pembuktian. Udah, sepele aja. Jangan balik bertanya. Jawabannya apa? Saya yang Iya. nanya. Jawabannya Saya tidak. nanya. Kayak bukti. Berarti masalah nggak sih ini? Berarti nggak ada masalah. Masalahnya Masalah mana? dong. Masalahnya di mana? Jawabannya tidak ya. Masalahnya Fotokopi di mana? tidak boleh dalam membuktikan. Fotokopi tidak laku dalam pembuktian. Nah sudah tidak laku kan tidak masalah. Bukan berarti ini palsu kan? Ijazah Siapa yang bilang ada palsu? di Anda Polda jangan Metro. spin. Anda jangan spin. Saya tidak bilang palsu. Ini fotokopi. Oh, Fotokopi itu tidak laku dalam berarti kesalahan pembuktian. administrasinya ada sama KPU, Mas Roy. Ya sudah, yang Iya. penting tidak sah ya. Oke, sekarang gini lagi.